Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Yang bisa membuat hatiku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi. Rasulullah mengetahui rahasia di balik peristiwa ini. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin bijahi Taha Rasul, jud Rabbana bil qabul wahab lana kulla sul, Rabbi istajib li, amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqun wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqun wa likulli dhunub wastur likullil uyub wakshif likullil kurub wakfi adhan mudhin, summa salatu wassalam ala syafi'il anam wal ali ni'mal kiram wassahbi wattabi'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'di, amin. Alhamdulillah, semua alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah berikan nikmat-Nya yang begitu banyak kepada kita semua, sehingga di hari yang berkah dan mulia ini kita diizinkan untuk sama-sama berada di majlis yang mulia, majlis Ikram, indahnya ngaji kitab di Rabu malam. Mudah-mudahan kehadiran kita di majlis mulia ini akan memberikan keberkahan untuk diri kita, keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, dan seluruh masyarakat kita. Amin, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan semua yang punya hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin gajinya naik, mudah-mudahan dimudahkan, ya. Yang ingin supaya umroh, ya, insya Allah dikabulkan, ya, disampaikan ke Baitullah. Yang ingin pergi ke Masjidil Aqsa juga mudah-mudahan dikabulkan, ya. Visanya keluar, ya. Karena beliau insya Allah mau pergi ke Masjidil Aqsa insya Allah. Yang ingin insya Allah amanahnya lunas, mudah-mudahan Allah lunaskan. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin menyapa Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih semua yang sudah hadir secara offline di kantor Magnet Rezeki Center. Ya, juga ibu-ibu yang ada di belakang. Gimana Bu, kabarnya Bu? Alhamdulillah, Masya Allah, semangat ya. Ya, mungkin kayaknya perlu disiram-siram air dikit itu Pak Ustadz, Abah ya. Ibu-ibu kayaknya tadi keringetan ya, Masya Allah. Iya jumlahnya. Iya ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita dibersamai Ustadz Ahmad Rashidin. Kita insya Allah ngaji kitab lagi Ustadz ya. Ngaji masih kitab apa Ustadz? Aqidatul Awam masih. Alhamdulillah. Ya, syarah dari, oh maaf, udah. Ya. Bismillah, ya. Ya. Jadi hari ini kita masih dalam pembahasan Aqidatul Awam. Masih ingat nazamnya? Ya. Coba ibu-ibu masih ingat nazamnya? Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awali al-akhiri baki bila tahawuli. Dari Abda'u. Abda'u bismillahi warrahmani walhamdulillahimi daimil ihsani. Walhamdulillahil qadimil awali al-akhiri baki bila tahawuli. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Walhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baki bila tahawuli. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Walhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wal alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghayra mubtadi. Ya, cukup itu dulu. Nanti insya Allah kita akan bahas nazam berikutnya. Ya, mari sama-sama kita mulai ya. Dan saya pakai sorban Palestina ini ya, kepedulian kita terhadap Palestina ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan berkahnya ya untuk sahabat-sahabat kita yang sedang berjuang di Palestina. Semoga Palestina will be free insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Segera merdeka sebagaimana negara kita Indonesia merdeka ya. Satu-satunya negara yang belum merdeka adalah Palestina. Mudah-mudahan Allah berikan kemerdekaan secepatnya.
Saya serahkan kepada Ustadz Haji Ahmad Rosyidin, kepada beliau falyatafaddal mashkuran. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala al-baitihi. Tsumma usan ila Syekh Muhammad bin Umar Am-Nawawi Al-Bandani wa ila jamil awliya wa syuhada wa sholihin abaina wa ummahatina wa jami'il masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita awali dengan password ahli surga. Di surga tidak ada yang cemberut. Maka sebelum masuk surga, kita tahu dulu passwordnya di surga. Senyumnya senyum ahli surga menurut guru kita bersama Pak Parit Poniman, Mas Jamil Azaini, Mas Indrawan Nugroho. Senyumnya 227. 227. Ditarik 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri selama 7 detik. Bismillahirrahmanirrahim. 7 hari. Iya, 7 hari 7 malam. Celing. 1 2 3 4 5 6 7. Ustadzna, saya mohon izin harus bercerita dulu. Saya hari ini membawa orang yang berdoa ingin ketemu Ustadz Nas. Allah, Masya Allah. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Mobil saya harus pecah. Jadi gitu? Waktu ngaji bulan yang lalu, ya, saya parkir di depan ruko situ, ya, kejatuhan profil. Ya. Akhirnya kaca mobil depan itu pecah. Masya Allah. Saya bawa ke bengkel, ternyata kepala bengkelnya berdoa ingin ketemu Ustadz Nas. Allah. Jadi wasilahnya, ya, doa beliau itu dikabul oleh Allah. Ya, ya. Kita kan sudah pernah bercerita di sini ya. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian macing-macing. Ya. Ya, ini jadi itu, kalau ngomong tahunya beliau itu kenal saya gimana Ustaz? Kan saya nganterin mobil ke tempat beliau terus Pak Ustadz nanya saya, Pak Ustadz Pak aktivitasnya di mana? Oh. Saya ngajar gini-gini itu gitu. Saya boleh ngobrol Kak? Ngobrol. Saya belajar juga sama Ustadz Nasrullah di YouTube. Macam-macam. Saya juga sudah itu belajar garpu tala. Gitu macam-macam. Terus saya nanya, Mas mau nggak ketemu Ustadz Nasrullah? Ya mau, gitu. Udah nanti Rebo ikut saya gitu. Allah. Jadi gitu. Wasilahnya itu. Ya wasilahnya. Jadi jangan pernah suudzon kepada ketentuan Allah apapun. Masya Allah. Di balik ke musibah orang lain itu selalu ada keberkahan. Masya Allah. Yang jadi dokter itu doanya kan minta rizki. Iya. Tapi dokter itu dapat rizki kalau obat warung sudah nggak manjur. Iya. Kan? Kalau sakit berlanjut hubungi dokter. Kan gitu. Ya gitu. Jadi inilah ya. Di sini juga ada Pak Torik ini. Orang di United Nation gitu. WA saya, tolong kenalin saya sama Ustadz Nos. Udah kenal ngapain dikenal-kenalin. Artinya apa? Kita nggak tahu peristiwa itu adalah bahasa kerennya hari ini adalah puzzle. Ya Allah itu membuat kita seperti apa ya gitu. Jadi ini namanya Mas Sugeng, Pak. Mas Sugeng, Masya Allah. Siap. Semoga Sugeng ya. Amin. Sugeng itu bahasa Jawa. Artinya kaya, sehat. Sugeng itu sehat, kaya, bahagia ya. Nanti mati masuk surga. Ya. Amin. Ya. Baik ya, mudah-mudahan Mas Sugeng bahagia sudah ketemu Ustadz Nas ya. Alhamdulillah. Ya nggak tahu ya cara Allah seperti itu. Orang mungkin baru ketemu besok waktu ikut mega training ya, tanggal 18 baru ketemu 19. Tanggal 19. Sampean belum daftar training udah ketemu ya. Karena ya kaca pecah. Kaca pecah. Ini ilmu kalau di Magnet Rezeki namanya paradox of candy. Di balik segala musibah pasti ada keajaiban. Ya. Tapi sekarang nggak tahu mobil siapa ada di lokasi saya itu. Benar. Saya lihat tadi ada 2 mobil Mazda di situ. Ya. Jangan-jangan sudah niat ya. Saya mau berwasilah di sini, jangannya kejatuhan apa ya. Nanti ternyata ketemu Dian Sastro beli dinar saya gitu ya. Oh, silakan ya. Baik, kita kembali ke kitab. Ya, kita sudah bahas berapa? 2 sifat Allah, wujud dan qidam. Hari ini kita akan masuk sifat Allah yang ketiga yang ada di dalam Aqidatul Awam ini, mukhalafatu lil hawaditsi.
Kita mulai lagi diingat-ingat. Menurut penjelasan Syekh Nawawi Banten, wujud itu apa? Wujud itu adalah sesuatu yang bersifat anggapan yang dikira-kira oleh orang yang di dalam hatinya. Jadi kalau secara keilmuan, wujud itu apa? Interpretasi seseorang yang di dalam hatinya. Dicontohkan oleh beliau, misalnya ketika ada pakaian yang ada di dalam suatu wadah, kemudian pakaian itu dikeluarkan dari sana, maka pakaian itu bersifat dengan jelas. Sifat yang jelas tersebut bukanlah sifat yang di luar zat pakaian, hanya saja akal mengira-ngira kalau sifat itu jelas. Jadi kita sudah clear. Ya, rumus Allah itu kalau nggak ada Allah, kalau sudah belajar Aqidatul Awam itu kita selamat. Tapi kalau belum belajar Aqidatul Awam, menerima keterangan Quran, nanti interpretasinya menjadi macam-macam. Contoh, Allah duduk di kursi. Maka kalau belum belajar Aqidatul Awam, interpretasinya kursinya Allah itu kayak ini. Ya gitu. Baik, kita lanjutkan sekarang. Wal mukhalafatu lil hawadithi. Ya. Adapun sifat Allah mukhalafatu lil hawadithi, maka sama-sama punya hidung, meskipun sukunya berbeda. Ustadz Nas kalau pulang ke kampung nggak pernah makan ikan, biasanya nggak ada ikan, adanya ikang. Makan ikang ya, makan ikang karena beliau ya gitu. Kemudian di sini Syekh Nawawi mengatakan falaisa lahman wala adman, maka Allah itu bukan daging, bukan tulang. Wala tawilan wala qasiron, Allah itu tidak tinggi tidak pendek, wala mutawasiton, dan tidak pula sedang. Jadi kalau kita kan bayangin orang itu orangnya tinggi atau pendek, ya, sedang atau tidak. Unsurnya Rosidin ada tulang, ada daging, ada rambut, ada gigi, ya, ada apa lagi? Macam-macam di dalam sini. Kita punya pembuluh darah panjangnya berapa? Ada yang tahu? Pembuluh darah kita 2 kali ekuator. Ya. Tenaga kita kalau dikumpulin bisa ngangkat beban berapa? Nggak usah pakai klinik. Kalau kita mampu konsentrasi, kekuatan kita itu mampu mengangkat beban. Kalau kata Harun Yahya 25 ton. Masya Allah. Konsentrasi. Gitu ya? Ya. Kalau Allah ya tidak bisa disamakan dengan itu. Fahuwa ta'ala dzatu laisa fiha syai'un min sifatil hawadisi wa kullu ma hatara bi balika min sifatil hawadisi. Allah itu zat yang tiada satupun padanya sifat-sifat makhluk, dan segala apa yang tertindas dalam hatimu atau hati kita dari sifat-sifat makhluk. Yang paling gampang adalah Allahus Somad. As-Somad itu secara ilmu kimia, Ustadz Nas itu ilmu dasarnya adalah sarjana kimia ya, dari University Indonesia ya. Maka dalam ilmu kimia itu ada luar biasa, begitu diledakkan daya ledaknya luar biasa ya. Kemudian la tusaddiqu anna fillahi syai'a min dalik. Janganlah engkau membenarkan bahwa sesungguhnya dalam diri Allah ada sesuatu dari sifat-sifat makhluk. Jadi inti dari kita belajar mukhalafatul hawadisi apa? Allah sama sekali tidak bisa disamakan dengan makhluknya, apapun itu. Ya, kita rangkai. Allah itu wujud. Wujudnya Allah menjadi sebab dari segala wujud. Kalau kita ada karena diwujudkan. Dalil yang lain? Ya, kenapa Allah ada? Jangankan Allah, ini semangka ujuk-ujuk ada atau ada yang mengadakan? Ada yang mengadakan.
Sebelum sampai sini di pasar induk. Sebelum pasar induk di petani. Sebelum petani bibit. Oh, terus seterusnya, ya. Sebelum bibit ciptakan bibit. Ya, menciptakan bibit yaitu Allah, ya. Kita lanjutkan. Walaisa lahu makanun. Allah itu tidak ada tempat. Aslan falaisa dahilan fid dunya wala kharijan anha. Dia tidak berada di dalam dunia dan tidak berada di luarnya. Kalau kita sekarang di dunia, nanti sebentar lagi pindah alam. Alam. Ke alam barzah. Barzah. Setelah barzah, alam mahsyar. Mahsyar. Setelah mahsyar, pindah-pindah kita. Ayo ibu-ibu yang di belakang, kira-kira mau pindah ke barzah berapa lama lagi? Terserah Allah. Pertanyaan saya, pindah ke barzah sudah persiapan belum? Kemarin mau umroh 9 hari aja segala rupa disiapkan. Sebagian ibu bolak-balik ke Tamrin City, cari cipat, ciput, cipit ini. Yang laki-laki, Bali, kaos Doraemon, yang ada sletingnya itu, orang Indonesia. Sebagian lagi pesen rendang, bikin mustopa. Tahu mustopa? Ya. Apa itu mustopa? Kentang? Iya. Itu perginya 9 hari. Itu 3 hari di Madinah, 4 hari di Mekah. Segala balsem ini itu, persiapan bawa dinar kalau kehabisan duit. Ya, biar bisa dijual di toko mas. Segala rupa. Pulsa. Nah ini mau ke kuburan, kadang-kadang nggak siap-siap. Padahal di kuburan nggak ada tukang aqua, nggak ada yang jualan kipas, nggak ada suara begini. Pernah dengar suara begini nggak di bis jurusan Lebak Bulus Garut? Aqua, mejon, badi, nggak ada. Tarahu, kacang, nangka. Ya. Itu aja kita harus bersiap ya untuk beberapa. Ya seperti saja. Sekarang nih event yang tanggal 19, persiapannya dari kapan gitu kan? Padahal eventnya sehari. Bagaimana kita mempersiapkan event ketemu ya anak buahnya Allah Ta'ala yaitu Mungkar dan Nangkir. Mudah-mudahan pengajian ini bagian dari bekal kita ya. Amin. Kalau kata para motivator ya, kalau Allah bertanya atau malaikat bertanya, apa alasan kamu nanti aku masukkan ke surga? Jawab. Aku datang ke ikram. Gitu. Apalagi? Ya, terserahlah. Yang penting bisa jawab. Jangan derdek kalau ketemu malaikat, ya enggak? Marrobuka, apakah nanya-nanya? Emang kamu belum tahu? Tuhanku ya pasti Allah. Gitu jawabnya dong. Pede. Bantu. Qala Allah Ta'ala walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalau Qur'annya tentang Allah muhalafatul lil hawadisi itu gampang. Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala ta'ala laisa kamislihi syai'un. Surat Asy-Syura ayat 11. Silakan Ustadz Nas yang mau menarik benang merah dari mukhalafatul lil hawadisi. Baik, ya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupainya. Berarti dengan ya teori ini ya siapapun yang mengaku dia adalah Tuhan langsung tertolak. Kenapa? Ya karena ya Tuhan itu nggak ada yang menyamai. Jadi kalau seandainya ada misalnya nanti ya siapa namanya si A gitu yang ngaku saya ini Tuhan gitu ya. Nah langsung terbantahkan. Kenapa? Ya kalau Tuhan itu nggak mungkin ya bisa ngomong seperti kamu gitu ya. Tapi ngomongnya dengan cara yang ya tidak disamai ya dengan manusia. Makanya kenapa akhirnya dengan akidah ini tertolaklah semua ya yang bisa mewujudkan Tuhan. Misalnya ya katanya ada patung, paganisme ya. Lah ya. Paganisme ya. Tertolak sudah dengan dalil ini bahwa ya nggak mungkin Tuhan itu batu. Kenapa? Karena batu banyak ya. Kemudian dia bisa diciptakan dengan yang sama. Jadi dia harus sesuatu yang tidak sama dengan yang lainnya dan itu adalah ya sifatnya ya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dengan 3 sifat yang pertama yang sudah kita hafal dari kecil, sekarang kita ingat kembali, Allah itu wujud. Ya, wujudnya Allah tidak disebabkan oleh siapapun. Secara ilmu akidah kita tidak boleh membayangkan. Kata Gus Baha dalam banyak ceramahnya, kalau kita lagi duduk sendiri terus mikirin zat Allah, langsung aja dialihkan. Apa nonton TV atau makan kerupuk, bikin Indomie. Iya. Ya, misal lagi duduk, gue lagi nonton TV, Allah lagi ngapain ya? Itu nggak boleh. Langsung dialahkan aja, ngopi atau apa, atau istilahnya mohon maaf nyabutin
bulu hidung atau apa harus dialihkan. Kalau nggak begitu nanti kita memikirkan zat Allah. Ya, persoalannya kalau untuk akidah yang wujud ini Ustaz, kadang-kadang ya kita mau menyembah Tuhan, tapi Tuhannya nggak kelihatan gitu. Padahal sebenarnya ada itu nggak mesti kelihatan. Ada itu nggak mesti ya dia memiliki syarat tertentu. Contohnya misalnya di jalanan sini nggak ada ayam, tapi ada jejak kaki ayam. Ya, nggak ada ayamnya, tapi jejaknya ada, gitu. Maka adanya di situ hanya dengan realita tadi disebutkan bahwa ada itu adalah sesuatu yang bisa direalitakan, itu aja sudah ada, gitu ya. Oh, kok ada jejak kaki ayam, berarti sebelumnya ada ayam. Ada ayam. Dan itu logis. Seperti ini kan ada meja, berarti ada tukang. Ada tukang meja. Berarti kalau ada gunung, ada langit, ada bintang gemintang, ada planet yang luar biasa, maka pasti ada yang menciptakan. Jadi nggak usah ribet-ribet. Kadang ada yang ngajarin itu Ustadz komunis gitu kan. Coba sekarang gitu ya, matanya ditutup, merem gitu kan. Ya Tuhan, aku minta permen. Minta gitu. Minyak dong, itu minyak. Minta minyak gitu ya. Ya Tuhan, aku minta minyak gitu. Nggak ada gitu. Coba ngomong ganti. Rosyidin minta minyak gitu. Wow, berarti ya yang ada Rosyidin. Yang ada Rosyidin ya. Nah, ini adalah satu pengelabuan bahwa ada itu harus dibuktikan dengan ya, padahal Allah Subhanahu wa taala adanya melebihi sifatnya Ustadz Rosyidin yang bisa ngasih minyak. Ya. Baik. Kemudian yang kedua bako, ya, kekal. Siapapun yang tidak kekal kidam, langsung wujud kidam. Kidam dulu. Ya, kidam terdahulu. Pokoknya contohnya seperti Firaun. Firaun langsung bukan Tuhan. Karena sudah ada yang mendahului. Kalau Firaun Tuhan, terus bapaknya Firaun Tuhannya siapa? Kakeknya Firaun Tuhannya siapa? Nah, secara akal lagi kemudian kita kalau ada orang tidak percaya kepada Allah itu ada, tinggal dibalik lagi. Otak kamu, akal kamu lebih menyukai sambel ini ada tiba-tiba ada atau ada yang nyambel gitu. Ya harus ada yang nyambel, ya itu terbantahkan orang yang nggak percaya gitu. Kalau berarti kekal. Jadi kalau ada yang tidak kekal, misalnya mati gitu ya. Dulu ada Tuhan tapi Tuhannya sekarang udah mati, ya bukan Tuhan. Masa Tuhan nggak kekal? Ya, kemudian wujud kita bako muholafatu lil hawadisi. Nah, ada lagi Ustaz yang bako ini. Ada ya, mohon izin ya, ini karena kita studinya studi akidah ya. Kalau Firaun kan sampai sekarang udah gak ada. Ya kan? Bako dan jasadnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Tapi uniknya Ustadz ya, jasadnya Firaun itu ditemukan, ada yang tahu nggak tahunnya berapa? Jasad Firaun itu ditemukan 1898 Ustadz. 1898 dan Zionis didirikan 1897. Jadi selang 1 tahun gitu kan, sejak Zionis deklarasikan, besoknya itu ya tahun depannya itu Firaun ditemukan. Ya, jadi artinya sebagai salah satu tanda alam bahwa Firaun dibangkitkan gitu kan, ya di tahun Zionis. Nah, cuma kan sekarang Firaunnya kelihatannya cuma jasad. Nah, cuma ada ketentuan, ada yang menyatakan bahwa Nabi Isa misalnya. Bagi kita Nabi Isa itu bukan Tuhan. Tapi bagi sebagian ya kaum Nasrani mengatakan bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Kenapa? Buktinya adalah apa? Sekarang beliau nggak ada, tapi suatu saat nanti akan diturunkan kembali, gitu kan? Ya, diturunkan kembali, berarti itu wujud bakoknya. Ya. Ada, masih tetap bako, ya. Masih tetap. Tetapi kita kembali lagi, nggak adanya itu karena tidak diambil oleh Allah. Nanti adanya akan diadakan oleh Allah. Jadi tidak berdiri sendiri. Tadinya ada, kemudian diangkat oleh Allah. Wallahu alam sekarang. Ditempatkan di mana hanya Allah yang tahu. Nanti pada waktunya akan diadakan lagi gitu. Jadi kalau pas diadakan lagi ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan? Itulah Tuhan yang sepanjang makanya waktu kalau ada. Di YouTube sebelumnya mungkin Kiai Said Agil Sirot kan ngomong yang kita aja nggak paham. Ya, Tuhan itu ada sebelum kalimat itu ada. Kan gitu. Gitu. Nggak usah diterusin kalau saya ngomong aja nggak terlalu paham ya. Karena itu udah tingkat tinggi lagi ya. Kita lanjutkan ya. Jadi jelas. Kemudian di dalam di dalam nadomnya dikatakan di belakangnya ada kalimat bil itlaqi ya. Yang namanya bil itlaqi kata Syekh Nawawi Banten yaitu ya
sebagai batasan dengan makna sesungguhnya Allah Ta'ala berbeda dari makhluk dari segala sisi. Oleh karena itu Allah Ta'ala bukan berbeda dari makhluk pada sisi-sisi dan kesamaan pada sisi yang lain. Allah Maha Suci dari yang demikian. Kita menegaskan saja bil itlaqi. Rosidin dengan Ustadz Nasrullah beda, sukunya beda. Tapi sama-sama suka apa? Suka makan. Ya, kesukaannya ada, perbedaannya ada. Suka pergi ke Baitullah. Suka pergi ke Baitullah, suka ngajak-ngajak orang pergi ke Baitullah, ya. Suka bedalah. Kalau Ustadz Nasrullah suka bikin orang nangis karena ingat Allah. Kalau saya bikin orang ketawa karena ingat nikmat Allah. Allah. Ya, jadi kalau beliau itu ingat Allah nangis, saya ingat ya tertawa lebar karena luasnya nikmat Allah. Di antara nikmat Allah yang tidak ada di majelis lain, habis ini kita makan. Ya, saya kalau mau ikram itu semangat banget kan apa? Nasi kebuli. Meskipun kemarin saya kehabisan, saya kan rapat Zoom sama Ustadz Abus dihabisin. Allah. Untung diselamatkan ada sepiring buat saya, kalau enggak waduh. Saya udah disuudon. Ustadz Abus awas ya kalau nanti dihabisin lagi. Saya kan ada rapat Zoom ke bawah, pas naik, waduh. Kirain udah nggak ada nafsu Ustaz sama kan beda kan dalilnya itu dalih bukan dalil ya. Kan habis ngaji beda di sini tuh nasinya itu berkah gitu loh. Masya Allah. Gitu. Itu dalih bukan. Jadi dalil. walaupun udah sering nasi kebuli habis ngaji beda. Kita lanjutkan ya satu berikutnya. Setelah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawaditsi. Sifat berikutnya yang melekat kepada Allah dari kacamata akidatul awam adalah wal qiyamu binafsihi. Wal qiyamu dan Allah Ta'ala itu berdiri binafsihi, tidak butuh zat untuk mendirikannya. Berbeda dengan Rosidin, berdiri itu kalau sudah makan. Kalau tidak makan, sempoyongan, kunang-kunang. Bisa jadi ngelihat orang lain itu, ini orang atau tembok. Ya, kan begitu. Bahkan kalau orang puasa itu halusinasi, kan? Ya, puasa Senin atau puasa Ramadan nggak sahur, makan malamnya nggak bener. Jam 2 siang itu mau sholat duhur rada telat itu, ngelihat kecoa lewat aja dikira, aduh kurma lewat. Saking halusinasi. Emang mirip itu ya, mirip coklat. Ya, mungkin ada perempuan di kantor yang bantuin bersih-bersih nggak pakai jilbab, rambutnya kan suka diikat di sini pakai iketan rambut warna putih. Loh, kue putu kok di situ ya. Seperti itu. Kalau Allah di sini ya qiyamuhu binafsihi. Huwal isti'na'u andatin yakumu biha ka qiyamu aradi bisyairi dawati wal istiqna'i anil mujidi. Seperti berdirinya benda dengan bantuan dat-dat, bahasa lainnya ada elemen, ada atau unsur, lagi-lagi ilmu kimia, dan Allah tidak butuh dat yang mengadakan. Ini sebuah kue bolu. Unsurnya berapa untuk jadi ini? Ada tepung, apalagi telur, apalagi gula, air, pewarna, oven. Nggak bisa, kemudian habis diaduk, tinggalin aja, tahu-tahu jadi enggak. Kadang-kadang nyetel itunya salah aja enggak jadi. Ada sudah dimasukin oven, lupa dipencet. Ya, pas dibuka, masih begitu. Ya, kita juga begitu, segagah apapun Rosidin atau Ustadz Nasrullah, coba tukang cukur mogok. Maka kita ceramah begini itu sambil begini-begini. Kenapa? Kita membutuhkan tukang cukur. Sesakti apapun pendekar silat nggak bisa nyukur sendiri rapi. Mungkin di sini bisa rapi tapi belakang. Ibu-ibu di belakang hebat keren begitu karena apa? Berdirinya itu dibantu tukang jahit. Kalau nggak ada tukang jahit semua kesini pakai spray semua ya. Kayak orang Iran tuh sebagian kan begitu. Apa? Kita bisa apa? Makan tempe aja nggak bisa bikin tempe. Tuh, yang paling gampang toge. Gimana cara bikin toge? Ya, toge itu kan kelihatannya gampang. Yang namanya apa? Kacang hijau. Kasih air. Ya. Tapi kalau nggak bisa, nggak keluar itunya. Ya. Kita lanjutkan. Nggak keluar apanya, Ustaz? Nggak keluar itunya apa? Tunasnya. Kayak gampang kita tinggal bikin aja. Ya, nggak bisa begitu. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kadang bahasa Jawanya bantet.
meletek tapi nggak panjang. Iya. Ya. Artinya ada ilmunya gitu. Ya, ada ilmunya. Ya. Kita lanjutkan ya. Jadi Allah tidak butuh elemen apapun. Ya. Contohnya gini Ustadz, mungkin kalau kayak gini nih, ini langit bisa berdiri tanpa tiang. Akhirnya muncul ilmu kan jadinya, gitu kan? Langit bisa berdiri tanpa tiang, kan dalam Al-Quran juga kan disebutkan gitu ya, betapa ajaibnya itu langit bisa berdiri tanpa tiang. Kalau langit saja bisa berdiri tanpa tiang, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri sendiri, yang menciptakan langit, gitu ya. Dan akhirnya kan ilmunya kan gravitasi, gitu kan? Dan itu ilmu gravitasi itu, aduh sampai sekarang saya masih nggak ngerti-ngerti itu, Ustaz. Gimana bisa gitu kan? Kok ya apa bumi itu gitu ya? Kalaupun teori gravitasi yang seperti apa? Dan itu ternyata yang namanya dikasih nama gravitasi itu, gitu ya, itu adalah sebuah hukum Allah yang tidak bisa dijelaskan. Cuma dikasih nama aja gravitasi. Cuma nggak bisa dijelaskan. Hari ini belum bisa menjelaskan ya. Nggak bisa dijelaskan. Maka mari kita berdoa. Masya Allah. Biar masuk surga, nanti pas jadwal ketemu Allah kita tanya. Saya mau nanya, ya Allah kenapa tolong langit jelaskan. begitu, tolong ya. Iya. Mungkin Allah akan jawab, Rasidin Nasrullah tanya aja sama Jibril, udah tak kasih tahu gitu. Itu Masya Allah, gravitasi itu luar biasa. Itu adalah sifatnya Allah yang tidak bisa dijelaskan, sama orang sains kasih aja nama gravitasi. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Yaqumu biha kal qiyamil ardi bisa irid dawati wal istiqna'di anil maujudi. Ya, dan Allah tidak butuh zat untuk mengadakan, ya. Jadi berdirinya tidak butuh elemen lain, ya. Adanya tidak perlu elemen. Masya Allah. Kalau kita kan elemen yang membentuk kita secara kimiawi kan mulai ada ovum sama spermatozoa macam-macam, itu tetap ada unsur tadi seperti ini. Ya. Ini kalau ini kelihatannya satu, tapi kan rumus kimianya H2O ya kalau dia hidrogen sama oksigen. Oksigennya ada dua, oksigen satu, hidrogennya dua. Wah. Ya. Pokoknya ini hidrogen H2O. itu ionnya rinciannya satu, kepada ilmu O-nya ada 6 itu. Ya. NaCl garam kan? Na plus Cl min. Nah, Na-nya berapa itu? Na-nya itu ada 7. Terus Na-nya itu Pak dosen tolong 1, ini dicek. Masih ingat apa enggak? Na1, Cl-nya 7. Ya. Malah ilmu kimia. Enggak. Karena apa syaratnya saya itu ngaji kitab harus lucu kan repotnya enggak? Ya. Kalau enggak lucu apa namanya katanya kok Ustadz lagi ada masalah ya enggak lucu kan. Kita lanjutkan. Fala yansha'u ta'ala an ghairihi kama nasha'a wujudul hadisi anhu ta'ala li'anna wujudahu ta'ala dzatiyya ya. Maka Allah tidak tumbuh dari sesuatu yang lain. Jadi keterangan Imam Nawawi kalau misalnya kita punya tanaman itu tidak bisa tumbuh kecuali disiram kan? Iya. Kecuali tanaman dari Cina ini keren banget ini sebelah kanan kita itu. Ya, bisa hijau tanpa apa-apa. Tapi pakai pabrik. Lah iya. Tapi sekarang itu didiemin aja dia, nggak layu, nggak apa. Ya. Tapi kalau yang alamiah coba kemarin nggak disiram aja udah, ya. Sebagaimana kita nggak ketemu air seminggu, Masya Allah. Nggak ketemu singkong, udah lama nggak ketemu singkong sih. Ya. Tapi ketemu yang lain. Oh, ketemu yang lain. Ya. Kita lanjutkan. Sebagaimana tumbuhnya wujud makhluk dari Allah karena sesungguhnya wujudnya Allah adalah tadi. Dati. Kemudian di dalam nadomnya dikatakan faqaulu ghaniyun qaimun. Wa qaimun ya. wa wahidun wahai. Ya. Maksudnya apa? Ghani itu kaya. Qaimun berdiri sendiri. Sesungguhnya Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya adalah Allah Maha Cukup, tidak membutuhkan dari selainnya, dan segala sesuatu selainnya butuh kepadanya. Allah. Jadi kalau dalam ilmu tasawuf atau ilmu akhlak, orang kaya itu siapa? Orang yang sudah tidak butuh. Memerlukan lagi apa? Karena nggak butuh maka dibagi. Bukan kemudian aku nggak butuh kemudian nggak kerja, ya nggak kaya namanya. Yeah. Kaya itu punya banyak harta nggak butuh, tapi hartanya dimanfaatkan untuk orang lain. Gitu. Kita lanjutkan atau sudah ada? Pas azan. Baru pendahuluan. Kita lanjutkan. Walidzalika yu'abbaru anil qiyami binafsi bil isti'nani mutlak. Oleh karena itu berdiri dengan sendiri diungkapkan dengan maha cukup mutlak. Jadi
tadi ghaniyun qaimun, ya, tidak butuh sama sekali. Ya, berdirinya kita butuh 2 kaki. Kalau kaki yang sebelah bisulan, berdirinya nggak tegak. Mobil kita berdiri karena ada 4 bannya 1 kempes, ya, seperti tripod. Ini boleh disebut tripod atau enggak ini? Tripod, Ya, ada 3. tripod. Ya. Nah, kalau tidak tripod, duipod nggak bisa berdiri kan Nggak gitu. bisa. Ya, baik. Dan orang kaya itu, sekaya-kayanya orang tetap memerlukan sesuatu. Jadi Allah tuh kan sifatnya al-ghani, artinya mutlak kayanya, karena udah nggak perlu sesuatu. Sementara orang kaya masih perlu sesuatu, masih perlu dokter, masih perlu tukang Ya. cukur, masih perlu Perlu supir. masih perlu supir. Ya, apalagi Jadi masih orang perlu orang miskin. masih perlu orang. Kalau dia kaya semuanya, Mau ngasih ke siapa? iya, repot ya enggak? Masya Allah. Tolong dong itu potongin rumput di mana, di rumah saya. Iya. Motong rumput enak saja. Enak aja. Wong. Dinar saya 2 ton. Wah. Menghina kamu, dinar saya udah 2 ton suruh potong Suruh rumput. Ya. Ya. Iya. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, 2,5 tahun itu masanya. Baik, Adan, silakan. Ya, para pemirsa yang ada di YouTube, ya, kita break dulu. Yang mau ke masjid gitu ya. Siap. Yang kita di sini mendengarkan Cek. Adan. Ya. Silakan azan dulu. Habis baterai. Cek. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah sama-sama mendengarkan suara lantunan azan. Mohon izin yang ada di YouTube kita lanjutkan sedikit ya. Yang ingin sholat silakan ya. Mungkin nanti bisa diputarkan berikutnya. Bapak Ibu semua, niatkan kita belajar Aqidatul Awam ini, terutama kita masuk babnya adalah bab tentang 20 sifat Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk supaya kita jatuh cinta ya. Kemarin saya nulis jatuh cinta, diedit sama Ustadz Abus, bangun cinta. Karena disiplin kata kita ya. Orang udah nggak ada yang udah jatuh biasa cinta. jatuh ya. Udah jatuh, ini bangun ya. Jadi bagaimana kita bisa bangun cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ya? ingat Maggie Z itu. Jatuh bangun aku mengejarmu. Masya Allah maksudnya ya. Oh ya Allah, jatuh bangun mengejar Allah, Masya Allah. Dan dengan melihat dan mengenal sifat-sifatnya, kita jadi makin takjub. Jadi salah satu cara untuk membangun cinta adalah dengan kita takjub dengan yang kita cintai. Jadi kalau Bapak Ibu ya cinta dengan pasangannya, biasanya dimulai dari rasa takjub dulu. Betul nggak? Iya. Kita takjub ya Bu ya. Takjub sama suami. Kok suami kok badannya keker gitu ya? Dulu. Ya. Kok perutnya six pack gitu kan? Kalau sekarang 6 man katanya. Ya. Dari 6 pack jadi 6 man. Ada kagum, ada rasa kagum, ada rasa takjub, akhirnya muncul rasa cinta. Nah, kenapa kita takjub? Karena kita mengenal. Bagaimana kita bisa takjub sama Allah Subhanahu wa taala kalau kita nggak mengenalnya? Nah, dengan sifatnya wujud, bahwa Allah tuh ada, kita jadi takjub. Ya. Kemudian juga setelah itu jadi bukan hanya takjub, jadi kita akhirnya waspada, ya. Hati-hati bahwa Allah melihat dan mengontrol kita semua. Kemudian ya kidam, ya, bahwa Allah terdahulu, nggak pernah ada yang lebih mendahului daripada Allah. Dan kemudian akhirnya kita takjub. Mau setakjub-takjubnya kita sama siapa? Ya, Pak Jokowi misalnya ya. Pak Jokowi itu tuh hebat loh ya Bapak Ibu. Kalau kepercayaannya sampai 82% ya. Katanya survei gitu kan. Artinya kan takjub. Survei itu alat apa? Alat untuk membuat takjub terhadap seseorang. Jadi survei gitu ya. Akhirnya kita takjub dengan Pak Jokowi. Kenapa? Karena hasil surveinya 82% masyarakat puas. Ya, hebat nggak? Hebat. Tapi masih ada 18% yang nggak puas. Sementara Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Mumtaz, sempurna. Masya Allah, sempurna. Ya, kalau mau dikatakan apakah kamu puas dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Kayaknya ya. Apakah kamu puas dengan susunan udara yang ada di sini? Puas nggak? 100% puas kayaknya ya. Apakah kamu puas gitu kan dengan susunan awan yang berderak-derak itu? Puas 100%. Jadi kita dengan ilmu survei saja kita bisa takjub dengan seorang Pak Presiden kita ya yang kita cintai. Nah, maka kita belajar Aqidatul Awam untuk apa? Untuk takjub dengan Allah Subhanahu wa taala. Takjub banget ya.
walaupun Pak Jokowi hebat, yang sebelumnya yang mendahului Pak Jokowi sudah pernah ada. Ya. Sehebat-hebatnya Pak Jokowi sudah pernah ada Pak SBY, sudah pernah ada Gus Dur, sudah pernah ada Bu Mega, sudah pernah ada Soekarno. Jadi enggaklah hebat banget ya. Ya. Artinya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bako Allah kekal ya. Pak Jokowi bentar lagi selesai. Setakjub-takjubnya kita ya, tahun 2024 sudah ditetapkan selesai. Oktober nanti ya. 2024, tapi Allah Subhanahu wa taala kekuasaannya kekal. Maka kita makin takjub sama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang orang takjub sama Israel, ya. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Ya. Kalau kita mau gampang lagi sederhana ya. Ini tidak berniat menghina siapapun. Teman-teman kita waktu kelas 1 SMA dulu kan keren-keren banget, yang laki yang perempuan gitu kan. Dulu juga saya keren. Lah iya, dulu. Sekarang kalau ketemu reuni, ya. Kok bisa begini ya? Ya, Ya. kan gitu ya. Ini contoh sederhana betapa makhluk itu tidak ada yang kekal, tidak ada yang gitu, ya. Kita lanjutkan ya. Qala Allah Ta'ala. Ya, ini di dalam syarahnya dikatakan, berfirman Allah Ta'ala, wa anitil wujudi lil hayyil qayyim, ya. Dan tunduklah semua muka dengan merendah diri kepada Tuhan yang hidup kekal, lagi senantiasa mengurus makhluknya. Surat Toha ayat 111. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Ya. Itu salah satu bentuk zikir juga, Ustaz. Ya. Jadi setelah kita minimal paham mulai dari wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, ikatannya surat Toha ayat 111 tadi. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyim. Tunduk semuanya. Ya. Kalau 20 sifat Allah hafal? Yuk kita sama-sama ya. Kalau ini nazomnya ini kan mungkin baru bagi sebagian ya. Tapi kalau yang wujud ini kita udah biasa. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Yuk sama-sama. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsihi wadaniyah qudrat iradah ilmun hayat sama basar kalam qadirat muridan alilan hayyan sami'an basiran mutakalliman ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Jadi kalau kita punya nggak lagu pasangannya? Nggak ada ya? Nggak ada. Lagu khusus buat apa? Suaminya. Ya, suaminya gitu ya. Kalau saya punya lagu khusus buat anak. Oh. Ya. Anaknya mertua atau anaknya? Anak sendiri. Oh, harus jelas. Harus jelas. Jadi kadang-kadang kalau saya timang-timang gitu, saya timang-timang, saya cinta sama anak. Nah, ini ya lagu-lagu seperti ini ya, kalau kita wujudkan dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah ilmu yang sekarang kita pelajari, akhirnya ini menambah rasa ya mahabbatullah, cinta kita kepada Allah. Ya. Jadi di sisi lain ya, kita cukupkan sampai sini dulu pembahasan itu biar kita meresap bahwa sampai malam hari ini kita sudah belajar kembali. Saya selalu ngomong belajar kembali karena kita udah belajar dari kecil. Cuman waktu kecil itu baru apal wujud kita mbak. Sekarang kita dalam itu. Ya, begini. Rasulullah itu kenapa mati-matian ingin menolong kita, memberi syafaat? Karena Rasulullah itu malu ada orang yang sudah berikrar tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Gara-gara ini ya, orang itu meskipun dia belum soleh tidak mau keluar dari agama Allah. Ya, jadi
Kenapa Rasulullah ingin tetap? Karena akar dari akidah itu kan dua itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini saja yang tidak ada pendalaman itu pasti ditolong Nabi Muhammad. Apalagi kita yang sudah belajar mendalami dari syahadat itu. Masya Allah. Iya, Jadi Rasulullah itu malu kalau ada orang syahadat nggak ditolong. Karena apa? Orang ini sudah berikrar tidak keluar atau meninggalkan syahadatnya, padahal ada aturan atau dogma di tempat lain yang harusnya itu boleh. Contoh, ada sebagian kepercayaan kan, mohon maaf, minum-minuman keras itu nggak apa-apa dan seterusnya. Tapi mungkin orang ini sudah syahadat tapi masih melanggar begitu, tidak membuat dia mengingkari syahadatnya. Iya. Itu saja, hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sekali dahulal jannah. Masya Allah. Apalagi kita yang berusaha Sekarang lebih mendalami lagi, mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita bukan sekedar masuk surga. Amin. Tapi pada tingkatan yang dekat, ya, couplingnya dekat para ulama, para nabi, kan gitu. Amin. Dan yang jelas tadi, kita itu sering-sering dapat jadwal ketemu Allah. Jadi nanya, Isaac Newton itu benar atau enggak? Kan kita tanyain langsung, ya enggak? Bukan dugaan dari manusia. Iya. Masya Allah. Dan memang sains itu zon. Ya, sains itu adalah prasangka. Ya, sementara yang kita pelajari ini bukan prasangka. Jadi apa yang kita pelajari ini lebih mulia daripada sains. Ya, jadi kalaulah kita seandainya kita tahu kedudukan ilmu, maka kita akan sangat mencintainya, ya. Mungkin nggak akan pernah pulang dari sini. Ya. Kayak orang nanggap wayang, wayang ya, wayang kulit. Ada yang nonton wayang kulit sampai pagi ya, gitu ya. Kalaulah kita mengerti bahwa yang dikaji ini, gitu kan, melebihi wayang kulit, maka kita akan siap duduk di sini sampai ya pagi hari. Siap sampai pagi? Anda siap, kita lemas ya. Baik, kita lanjutkan satu lagi sifat Allah. Wahdaniyah. Wahdaniyah. Wal wahdaniyatu hiya adamu ta'addudi fi dzati wa sifati wal af'ali. Ada kata ta'addud itu ya. Ta'addud. Ya. Ta'addud itu apa? Terusin Ustaz. Mimpi Mina ya. Gak bisa lupa ya. Pak Torik belum tahu ya riwayatnya. Nanti tanya sendiri kenapa kalau ngomong ta'addud kemudian itu ya. Nggak ada Bu Yuni, saya ngomongnya tentang. Kalau ada Yuni saya nunduk ya. Oh, tapi nyimak di YouTube nggak jadi. Itu langsung nyambung itu pas ngomong ta'addud ya. Allah berarti kan wahdaniyah tapi nggak ta'addud ya. Ya, Allah itu wahdaniyah maha tunggal. Ialah tidak berbilang datnya, sifatnya dan perbuatannya. Ya, kalau kita kan datnya terbilang tadi ada tulang, ada daging, ada otot, ada rambut. Ya mata aja dua. Mata dua. Telinga dua. Itu udah kehitung. Udah ta'addud itu. Ta'addud sudah itu. Ya. Ya, itu. Yang nggak bisa ngerjain memang bisanya ngomong doang ya. Ya. Nyamber kemana-mana. Ya. Falaisa datuhu murakabatun min ajza. Ya, maka dat Allah tidak tersusun dari bagian-bagian. Walaisa fi khalqi datu kadatihi ta'ala. Li'annal khalqa jismun murakabun walaisa fi rabbina syai'un min dalik. Dan tidak ada satupun zat makhluk yang seperti Allah Ta'ala, karena makhluk adalah merupakan jisim murakab. Jisim itu jasad yang murakab tadi, terdiri dari 2 kaki, 2 tangan, 1 lambung, apalagi 32 gigi, ya, apalagi, nah, dan yang lain-lainnya. 360 gugusan, 300 sendi. Kemudian walaisa sifatuhu muta'addidatun, muta'addud lagi nih, ya. Walaisat sifatuhu mu'addidatan min jisni wahidin ka qudrataini au ya iradataini. Dan sifat Allah itu tidak terbilang dalam satu jenis seperti 2 kudroh atau 2 kuasa atau 2 iradah atau 2 kehendak. Bal akan tetapi lahu kudrotun wahidatun yujidu biha wa yu'dimu, kata Syekh Nawawi. Tapi Allah hanya punya 1 kudroh, mewujudkan dan meniadakan dengan kudrohnya. Masya Allah. Kita kalau buat proposal, ya, perlu berapa orang? Ya, untuk membuat 1 event saja, umroh
Itu berapa orang yang berperan? Iya. Tiketing, hotel, apalagi? Pilot, pramugari, Pembetul servis. membentuk servis, apalagi? Oh, banyak sekali. Kalau Allah kun fayakun. Wahdaniyah. Wahdaniyah. Wahdaniyah ini satu, ya. Satunya itu mutlak. Ya. Kemudian walaisa li ahadin sifatun kasifati ta'ala. Tidak ada seorang pun yang mempunyai sifat seperti Allah Ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang memberi bekas bersamanya dalam melakukan pekerjaan-pekerjaannya, akan tetapi dialah Allah yang mewujudkan pekerjaan-pekerjaan itu semua. Allah. Makanya ada ulama Mesir, Ustadz, yang sekarang selalu mengingatkan, kalau kita habis sholat, jangan merasa kita sholat. Alhamdulillah, kita sudah diberi hadiah oleh Allah, bisa sholat. Kita berdoa, alhamdulillah Allah memberi kita berdoa. Tidak usah mikir, saya doa dari aku kabul dari 2013 saya berdoa kok nggak kabul. Bab yang tadi. Iya. Usah dipikirin. Ya, siap. Udah selesai itu. Udah selesai. Kemudian fayuhluku ta'ata wal ma'siyata wa naf'a wa dara wal ghina wal faqra walaisat naru mukhriqatun ila hairi. Dia menciptakan taat itu diciptakan oleh Allah. Maksiat, manfaat, mudarat, kekayaan, kemiskinan, api tidak dapat membakar, pisau tidak dapat memotong, dan makanan tidak dapat membuat kenyang. Itu semua kehendak atau ciptaan Allah. Ya. Fallahu huwal khaliqu wahdahu lakin ja'ala bi muradatihi hada sababa fi hada. Maka Allah adalah pencipta yang Maha Esa, dia menjadikan dengan kehendaknya ini hanya sebagai sebab pada yang ininya. Kemudian ditutup keterangannya, wa yajuju alla yujidal ikhraqa ma'annar, dan dia boleh saja tidak menjadikan api itu menjadi panas. Nama juga yang menciptakan. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 163. Qala Allahu ta'ala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Masya Allah. Jadi kita bisa taat karena kita dibantu oleh Allah Ta'ala. Iya. Meskipun dalam ilmu akidah kemudian kalau mensifati kemaksiatan tidak boleh. Kenapa kamu mabuk? Ya maunya Allah gua mabuk. Wah, itu enggak benar. Ya ini kesalahan saya, kehilapan saya. Kenapa kamu bisa zikir la ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali? Oh iya saya usaha, enggak bisa. Itu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mau disampaikan kelihatannya nih? Ya, bukan lagi ta'adud, mikir gitu ya. Ustaz ya, bahwa Masya Allah ya Allah itu, ya saya lagi doa dalam hati, ya Allah mudah-mudahan ngebahas ini jadi makin cinta sama Allah. Karena kita selalu menyebutkan la ilaha illallah, bahwa itu tidak ada ilah. Ilah ini kan bukan hanya sekedar Tuhan. Ilah ini segala sesuatu. Jadi tidak ada segala sesuatu itu kecuali Allah. Waktu itu Ustaz ada yang saya datang ke suatu acara. Pas datang ke suatu acara gitu kan, ya. Terus kemudian ada sebelah saya seorang ulama, seorang ustadz gitu. Cuma acaranya bercampur lah, laki perempuan gitu. Terus kemudian pas banget kita lagi pas ke acara itu gitu. Terus kemudian kata beliau itu, Masya Allah ya, ini orang-orang pada kesini nih sebenarnya mengharapkan apa ini mereka ini? Mereka mengharapkan kehidupan dunia yang hina gitu ya. Terus saya berusaha untuk masuk dalam ini, makanya pas ngomong tadi anak keingetan ini Ustaz. Bab tentang tauhid af'alnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa segala sesuatu itu Allah yang ciptakan. Saya ngomongnya begini sama beliau. Ya kan ada bercampur laki perempuan, terus kemudian ngomonginnya dunia gitu. Terus saya ngajak ngobrol sama sesama orang yang lagi ngomongin bab tentang keislaman gitu ya. Ini apa orang sebenarnya? Semuanya ngarepin apa di sini? Ngarepin dunia aja gitu ya. Iya. Kemudian saya sampaikan, kita datang ke sini juga Ustadz kayaknya Allah yang menetapkan kita. Allah yang menetapkan kita ke sini, sekarang tinggal kita ambil hikmah. Apa hikmahnya gitu ya? Kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tempat ini. Dan mereka juga gitu ya,
ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke acara ini, Allah juga yang menyebabkan mereka semua datang di sini. Bahwa semua yang terjadi ini tauhid af'alnya Allah Subhanahu wa taala, wahdaniyahnya Allah. Allah mau itu yang terjadi. Allah mau itu yang terjadi. Sehingga akhirnya apa yang kita lakukan itu semuanya udah bagus gitu. Jadi sifat wahdaniyah ini akan menghantarkan kita kepada bahwa kita tetap takjub apapun yang terjadi. Ya. Kalau bahasa Jawane, kersane Allah begitu ya kersane. Ya seperti sekarang ini yang terjadi pada Palestina, mohon izin. Ya. Palestina ya kan, Israel yang terjadi. Kita belajar sama apa yang terucap dari kalimat-kalimat mereka. Saya tadi barusan orang ayah itu yang lagi ngebujukin anaknya. Seorang ayah ngebujuki anak. Dia habis kena bom. Gitu ya. Ini kan banyak sekali video-video yang beredar ya. Salah satu yang sampai kepada saya itu gitu ya adalah seorang ayah, istri, kemudian anak-anaknya ini kena bom semua gitu kan. Terus kemudian mereka tuh ya udah wajahnya hitam segala macam, kena debu dan segala macam. Terus kemudian kata si ayahnya ini, alhamdulillah ya. Katakan alhamdulillah, kul alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kitanya yang yang melihat tontonan ini, masya Allah, betapa kuatnya mereka, gitu ya. Itulah yang Allah inginkan. Iya. Allah nggak inginkan ya kalau kita sih maunya hidup enak, hidup tentram, hidup makan cukup dan segala macam. Tapi kalau Allah tetapkan seperti mereka, makanya kita belajar sekarang ini dari mereka, belajar tauhid dari mereka, belajar sifat wahdaniyahnya Allah. Kalau Allah mau begitu ya sudah. Iya. Mau bagaimana? Ya Allah yang sudah ciptakan itu semua terjadi. Maka apapun yang terjadi kita di sini ya kayaknya bab tentang magnet rezeki gitu ya udah nggak ada apa-apanya tuh gitu ya dibandingkan dengan tinggal kita stylein aja video-videonya orang-orang orang Palestina yang sekarang ini mereka mengatakan alhamdulillah. Kan Alhamdulillah. di balik sebuah ujian yang berat itu kan ada nikmat Allah yang tidak bisa kita ambil. Maksudnya apa? Kita tidak punya fasilitas seperti mereka. Kita pengen mati syahid ya. Iya. Mereka terbentang luas. Jadi inna ma'al usri yusra. Di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Iya. Saya juga teringat karena Ustadz ngomong gitu, kesulitan itu sebabnya apa sih? Ya, ini sebagai penutup malam hari ini biar kita tahu di balik kesulitan itu selalu ada Allah. Selalu ada Allah. Maka ulama mengatakan secara cepat ya, kesulitan itu sebabnya 4. Ya, 2 berpahala, 2 bisa jadi dosa. Tidak berpahala. Oh, tidak berpahala. 1, sulit karena diuji keimanan. Sudah berusaha menegakkan aturan Islam di dalam dirinya, keluarganya, sholat tepat waktu, tidak makan yang itu, tapi dia tetap hidupnya sulit. Nyari duit susah, bisnis gagal total dan seterusnya, itu berarti sedang diuji oleh Allah. Sebagaimana para sahabat di awal-awal perjuangan Islam sampai diabadikan di dalam Al-Quran kan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ya. 1. Jadi kalau sudah merasa soleh atau belajar soleh masih sulit, itu Allah sedang menguji kita. Yang kedua, sulit karena ingin meningkatkan derajat. Contohnya Ustadz Nas. Jadi yang pertama ujian. Yang kedua dibuat sulit sendiri, derajat. tapi kitanya sendiri karena mau ingin meningkatkan derajat. Contoh sudah kerja tapi ingin S2 atau S3. Itu kan membuat kesulitan sendiri. Iya. Pulang kantor harus ke online, duitnya juga harus dibagi-bagi, bayar SKS dan seterusnya. Tapi ada sesuatu yang dikejar. Seperti anak Jakarta, anak Depok, sekolah ke Jawa. Ke Kediri, Jawa Timur, nggak ada AC, nggak ada apa, nggak boleh pegang handphone, itu karena kesulitan ingin meningkatkan derajat. Yang ketiga yang mulai ngeri, udah ya, yang ketiga nih, kesulitan karena males. Misalkan dagang belum untung belum apa, nggak mau bawa bekal dari rumah. Ya kalau ada ketoprak beli ketoprak, ada teh botol beli teh botol gitu, padahal belum tentu untung. Ya. Nggak prihatin, sehingga modalnya kemakan, bisa jadi lama-kelamaan habis. Karena ini dia ciptakan sendiri. Atau paling gampang kalau gajian, habis gajian makannya di warung Padang terus. Nanti lama-kelamaan harusnya itu cukup untuk sebulan, hanya cukup untuk 20 hari. 10 hari berikutnya cash pun ya. Pay later. Maka kemudian setelah gajian kan duitnya menjadi sedikit. Dia yang ciptakan sendiri. Karena malas. Yang paling ngeri kalau karena dosa. Oh, karena dosa. Jadi orang yang berdoa punya dosa, itu doanya diterima, tapi untuk menggugurkan dosa.
Ya, misalkan ada sholat yang ditinggalkan, mulutnya nyakiti orang. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah aku mendapatkan rizki. Padahal Doanya itu menjadi istighfar. Sampai dosanya habis, ya nggak dikabul hajatnya dia. Tapi dosanya 10.000. ya, Terus dia sekali doa sekali 500, doa 500. akhirnya nggak dikabul juga Ya. Masih ada sisa dosa. Ya, bu-buan akhirnya nol lagi kan nol, gitu. Jadi ya. silahkan ya, kita itu mau dalam level yang mana, mudah-mudahan sih kalau ada kesulitan itu karena kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah atau kita memang diuji. Ya. Naudzubillah min dzalik. Kalau Termasuk sampai juga misalnya kita juga nggak bisa ngelihat orang lain karena ujian setiap orang berbeda-beda. beda-beda. Gitu ya. Yang misalnya kita ngelihat orang Palestina banyak dosa ini kayaknya nih. Oh. Ya. Makanya gitu Itu kan. bahasa orang Indonesia sekarang yang ngomong begitu sotoy. Sotoy. Orang Palestina ini diuji terus sama Allah karena mungkin banyak dosanya. Ya enggak. Ya, maka mereka kesulitannya karena apa? Karena ingin dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang kita mungkin yang keempat. Tapi kalau orang Palestina, kesulitan yang terjadi pada mereka, ketidakmudahan yang terjadi pada mereka bisa jadi karena Allah ingin ya munculkan kenaikan derajat bagi mereka. Ya, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka semua insyaallah. Gimana Ustaz? Baik ya, mudah-mudahan kita sudah sampai ke wahdaniyah, kita sudah semakin dong ya, bahasa kampungnya sudah ngeh bahwa salah satu ini ngomong ibadah yang terbaik itu makrifat. Nah, kita itu lagi belajar yang kita sembah itu Allah yang wujud, Allah yang qidam, Allah Coba, yang ibadah yang terbaik adalah makrifat. Tulis di status, tulis di WA kah, di Facebook ya, tulis di mana ya, di mana WhatsApp grup, tulis di situ. Ibadah terbaik adalah ma'rifatullah, tanda kurung mengenal Allah ya. Kemudian tutup kurung ya. Di situ kasih tanda ikram tanggal berapa nih sekarang ya? 8 Desember 8 November. 8123. 8123. Apa ya 81123. Oh, 81123 ya. Jadi ikram 81123 ya. Ibadah apa tadi? Ibadah terbaik adalah yang dilandasi ma'rifatullah. Yang dilandasi ma'rifatullah. Masya Allah. Jadi nggak mungkin muncul macam-macam karena sudah kenal. Tidak bisa membayangkan Allah itu seperti orang tua yang ada di anggur ucap orang tua kan gitu. Allah itu enggak, karena sudah gitu. Dan hasil dari itu semua gitu ya, melahirkan akhlak yang baik ya. Ustaz. Jadi ma'rifatullah itu nanti nikmat ibadah, kemudian akhlak yang baik, Masya Allah. Memandang setiap makhluk Allah itu ciptaan Allah yang menjadi ujian kepada kita. Ya. Ketemu orang yang minjem duit mulu, itu Allah nguji kita. Allah yang yang menggerakkan membuat dia husnudon kepada kita. Ya. Tinggal muncul ide ilmu. Ya. Ya, ilmunya ada di Ustadz di Magnet Rezeki. Ya. Ilmu menarik piutang. Ya. Bagaimana itu? Ya. Ya. Baik, mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah. Sebagaimana kitab ini namanya Nurud Dolam. Nurud Dolam. Ya, cahaya dari kegelapan. Dari kita nggak mengenal Allah, pelan-pelan kita mulai ya tidak dalam bentuk zat, tapi keyakinan kita itu ditambahkan oleh Allah. Sehingga kalau ngomong Allahu Akbar waktu sholat, kita sudah tambah mantap. Kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukrata wa asila, itu dihayati. Ya, saya titip ya, yang masih sholatnya membacanya sprint, tolong dikurangi sedikit ya. Lebih khusyuk. Allah Akbar kabiro walhamdulillah katsiro. Ini wajah. Ini sholatnya manusuknya maya. Tolong dikurangi sedikit. Enggak baca Ustaz. Yang itu kan sunnah, langsung Al-Fatihah itu. Ya. Sekarang dibaca ya Ustaz. Iya. Baik, mudah-mudahan sekali lagi kita berusaha untuk sama-sama paham dan kitanya dalam kondisi yang bahagia. Insyaallah. Ya, kalau di tempat ngaji bahagia, maka akan menular di rumah bahagia, Allah. Di kantor bahagia, Allah. di jalan bahagia. Ngelihat orang ngebut, husnudon. Mungkin mules. Allah sudah, ini wahdaniyahnya Allah. Ini mules dia mau nyari toilet. Ya. Ada orang nggak mau ngantre, mau bayar, mungkin udah lapar banget gitu ya. Iya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya mohon doa, insya Allah hari Sabtu pekan depan akan memasuki border, kemudian insya Allah akan beribadah di Masjidil Aqsa selama 2 hari. Saya diamanai oleh jamaah mengantar beliau-beliau yang belum pernah ke Aqsa, ada 40 orang. Ya, semoga
ditolong oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana hadis Nabi, kunjungilah Masjidil Aqsa, kalau enggak titip minyaknya dan seterusnya. Tidak, kita dianjurkan untuk mengumpulkan bekal dengan sungguh-sungguh kecuali untuk memakmurkan Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Perjuangannya masing-masing, mudah-mudahan sama-sama bagian dari taat kepada Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Aqsa yang keberapa, Ustaz? Saya ini yang baru ketiga sih. Yang ketiga ya. Insyaallah. Saya 2 kali masuk Aqsa, yang ketiganya visa nggak keluar. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini menambah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca abda'u sampai lahu sifatun sab'atun tantazimu. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awali الآخر الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وهدى وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد واحد قادر مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات 7 تنتظم أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تهول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وهدى وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik Bapak Ibu semuanya, akhirnya sampailah kita ya. Ini karena waktu tidak ada kesempatan tanya jawab, tapi insya Allah semuanya bisa difahami Bapak Ibu. Ilmu hari ini bisa. Ya, tujuan kita ya mengaji hari ini untuk mendapatkan cinta dari Allah ya. Kita tutup sama dengan ya Rabbana a'tarafna. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا لظى أسرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول
صلى وسلم ربي عليه عدد الحب وآله والصحب عدد طش السحب يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فالحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih, sampai jumpa dalam ikram berikutnya insyaallah di pekan depan ya. Kita sama-sama akhiri billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.